Kita bersyukur kita ada di bulan Agustus. Terima kasih teman-teman Praise and Worship yang begitu luar biasa. Saya akan ditemani sama cowok ganteng, yaitu Ryan yang akan menemani saya berkhotbah selama sepanjang hari ini. Ya, enggak lah, cuma sebentar aja. It's good to see you again guys. Apa kabar? Saya yakin dan percaya teman-teman semua yang di rumah sehat semua. Yang sehat kasih komen, tulis di live chatnya, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Tulis semua di live chatnya. Nah, kita percaya ketika kita ada hari-hari ini itu semua gak luput dari rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu tema saya hari ini adalah Valley of Death sama dengan Destiny, tanda tanya. Apakah lembah kekelaman adalah destiny-nya kita? Nah, saya ngambil khotbah ini dari khotbahnya gembala tercinta kita di Rayon 10 dari Opa Hani. Saya ingin teman-teman mendengar semuanya karena khotbah yang ini begitu luar biasa. Saya sendiri sangat diberkati dan saya percaya teman-teman anak-anak muda pasti akan diberkati. Nah, the Valley of Death, apakah itu destiny? Kita buka Alkitab kita di Mazmur 23. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Dibilang seperti ini, judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Saya yakin teman-teman udah hafal Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang ke-5 dibilang seperti ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Stop sampai di situ. Teman-teman, saya mau ingetin lagi, jangan lupa abis ini persiapkan roti dan anggur atau apapun itu yang akan kita pakai untuk perjamuan kudus bersama-sama setelah khotbah ini. Nah, Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita buka sama-sama. Apa kata Yeremia 29 ayat yang ke-11? Dibilang seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, ketika kita percaya Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, kita percaya rancangan Allah adalah rancangan yang luar biasa. Nah, apa sih rancangan Allah? Kita tadi udah baca Mazmur 23 bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, tapi di hadapan lawan kita. Nah, kita akan bahas sama-sama hari ini. Nah, kita akan mulai dari sini. Apa sih rancangan Allah? Atau bahasa Inggrisnya dibilang divine dream. Divine dream, rancangan Allah, mimpi ilahinya Tuhan. Yaitu apa yang sudah Allah siapkan untuk masa depan kita. Di doa tadi ketika saya membuka, saya banyak bicara tentang destiny. Karena Tuhan mau menetapkan satu destiny masa depan untuk kita yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, tahu kenapa hari-hari ini banyak orang-orang yang mulai down, yang mulai drop. Mimpinya seakan-akan musnah, mimpinya seakan-akan sirna. Karena WHO bilang gini, gak ada obat untuk COVID-19 katanya gitu. Tapi teman-teman tenang aja, kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita lebih besar dari pandemi ini. Allah kita lebih besar daripada COVID-19. Dan teman-teman tahu, ketika Allah sudah bersabda, tidak ada janji yang dia batalkan. Semuanya akan dia tepati. Karena itu gak usah bingung, gak usah takut, gak usah dibuyarin mimpinya, gak usah dikubur dalam-dalam mimpinya. Tapi kita harus tetap percaya dan beriman bahwa mimpi ilahi itu akan Tuhan kasih buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah teman-teman, tujuan mimpi ilahi yang terbesar yaitu supaya kita berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puncak dari destiny kita, Tuhan bilang, kita berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapa yang udah mau ke sorga? Masih belum kok katanya. Masih pengen AIU, saya masih pengen kuliah di luar negeri. Insya Yesus kalau pandemi ini selesai, saya bisa ke Korea, saya bisa ke Amerika, kemanapun yang kamu mau. Namun permasalahannya ketika Tuhan bilang, puncak destiny kita adalah berdiam di rumah Tuhan. Permasalahannya,
Di Mazmur 23 bilang gini, selalu ada lembah kekelaman. Dan di sepanjang jalan di kehidupan kita, selalu ada aja lawan-lawan yang ada untuk menjatuhkan kita. Padahal di tahun ini, Opa Niko bilang gini, tahun 2020 kita memasuki tahun apa? Tahun dimensi yang baru. Tahun new dimension. Saya bacain ayatnya. Dari Ulangan 28. Dari ayat yang ke-11 sebetulnya. Tapi saya akan baca dari ayat yang ke-13 langsung. Dibilang gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya, katakan amin yang panjang di live chat. Amin, amin, amin. Aku pasti jadi kepala, aku pasti jadi kepala. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Nah, di tahun New Dimension itu yang Tuhan janjikan. Tapi dalam cerita-cerita di Alkitab, tidak pernah ada hero-heronya Tuhan yang jalannya selalu mulus. Selalu ada rintangan. Selalu mereka melewati lembah-lembah kekelaman. Pada saat Daud menulis di Mazmur 23, saya yakin dia sudah melewati lembah kekelaman itu bersama dengan Tuhan. Tapi dia memenangi, dia melewati lembah kekelaman itu bersama dengan Tuhan. Permasalahannya gini, pada saat kita menyerah, kita menanggalkan rancangan Allah pada kita. Tapi Tuhan selalu memberikan kita pilihan. Apakah kita mau menanggalkan rancangan Allah itu, atau kita mau terus mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kali Tuhan memberikan janji, listen, lembah kekelaman udah nunggu kita. Siap gak? Setiap kali Tuhan kasih janji yang luar biasa, sama kayak tahun ini. Dibilang revival yang terbesar, dimensi yang baru. Tapi ternyata lembah kekelaman pandemi terjadi. Permasalahannya, banyak orang yang gak mau masuk ke lembah kekelaman. Kenapa? Ada 3 hal dibilang seperti ini. Karena yang pertama, takut. Yang kedua, mereka menghindar dari lembah kekelaman. Mending gak usah deh kena lembah kekelaman daripada saya nyerah di tengah jalan. Dan yang ketiga, menyerah di lembah kekelaman. Tapi kenapa Tuhan kasih lembah kekelaman itu buat kita? Karena dia tahu kita harus sanggup melaluinya. Walaupun kita dicobai, kita akan dapat jalan keluar. 1 Korintus 10 membilang seperti ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita harus mengerti. Itu sebabnya tekanan dan cobaan adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan puncak yang lebih tinggi. To get a higher result, kita harus masuk ke dalam lembah kekelaman itu. Jadi bilang sama kiri kanan kamu, jangan takut masuk ke dalam lembah kekelaman. Nah, untuk apa mimpi ilahinya Tuhan? Untuk apa divine dream dari Tuhan? Supaya kita tidak sekedar menjalankan kehidupan kita tanpa tujuan yang jelas. Hari-hari ini banyak anak-anak muda ketika ditanya masa depannya mau jadi apa, nggak tahu, ngalir aja kok. Ngalir aja pastor, ngalir aja kayak air. Teman-teman tahu ketika kita bilang hidup kita ngalir aja kayak air, kita gak merencanakan apa-apa, kita gak punya tujuan yang jelas dalam hidup kita. Air itu selalu mengalir ke bawah, gak pernah ke atas. Air selalu mencari tempat yang rendah untuk dia mengalir terus. Ketika kita bilang hidup kita mengalir kayak air, hidup kita akan semakin drop, semakin drop. Yang kedua, untuk apa mimpi ilahi? Menginspirasi kita supaya kita terus berjuang untuk meraihnya dan bertekad untuk keluar dari zona nyaman dan keluar dari garis batas pemikiran kita. Teman-teman, mari mulai hari ini belajar keluar dari zona nyaman kita. Belajar bertekad keluar dari sesuatu yang menurut kita mustahil, tapi Tuhan mau bilang nothing is impossible kalau kita bersandar sama Tuhan. Nah, apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman berbicara tentang kemunduran, mungkin sakit penyakit, cobaan yang harus kita lalui. Tapi kenapa sih kita harus melewati lembah kekelaman? Yang pertama, supaya kita bisa melihat siapa diri kita sesungguhnya ketika kita diuji sama Tuhan. Seperti apa kualitas saya? Apakah kita benar-benar sudah bilang sama Tuhan bahwa kita percaya Yesus dari dulu, tapi ini waktunya pembuktian imanmu. Berguna melihat siapa diri kita sesungguhnya.
Atau kita sebagai anak-anak Kristen katanya, tapi kita ketika kita dikritik yang tidak membangun, kita dengar itu semua toksik. Kita dengar semua toksik itu dan kita jadi teracuni. Saya kasih jokes sedikit ya. Kota apa yang penuh dengan racun? Di Indonesia. Kota apa yang beracun? Karena tadi ngomong toksik jadi saya ingat. Toxic Malaya. That's right. Uhuy. Tulis di itu di live chatnya, Toxic Malaya, Toxic Malaya. Teman-teman, kenapa harus lewat lembah kekelaman? Karena kita harus melewati Toxic Malaya. No. Karena yang pertama, berguna untuk melihat siapa diri kita sesungguhnya. Supaya kita terhindar dari toksik-toksik tersebut. Jadi ingat ya, terhindar dari toksik Malaya. Terhindar dari racun-racun. Yang kedua, kenapa kita harus melewati lembah kekelaman? Karena seringkali di tengah lembah kekelaman kita banyak menemukan rahasia tentang Tuhan. 2 Tawari 2 ayat yang pertama. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk drop sedrop-dropnya, kita ada di lowest point of our life. Kita ada di titik terendah dalam kehidupan kita. Rasanya kita gak bisa kemana-mana. Papa mama gak ada kerjaan. Kalau kita gak ada uang sama sekali untuk nerusin sekolah. Rasanya dunia ini terbalik mendadak. Di situ kita bisa menemukan Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus lewat lembah kekelaman? Untuk membungkam mulut iblis. Karena lembah kekelaman itu cuman sementara. Bilang sama kiri kanan, itu cuman sementara. Itu gak selama-lamanya ada di dalam kehidupan kita. Lembah kekelaman itu akan berakhir pada saat waktunya Tuhan. Kenapa untuk membungkam mulut iblis? Karena ketika mimpi buruk berakhir, kadang-kadang datang suara-suara dari neraka. Bilang gini sama kita, Tuhan bohong sama kamu, mana buktinya? Katanya new dimension. Mana katanya kamu bisa punya masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang luar biasa, a great destiny yang Tuhan janjikan. Mana? Tuhan bohong, pendeta lu bohong, kakak rohanimu pembohong. Itu iblis yang bisikin semuanya. Nah, ketika kita bisa melewati lembah kekelaman itu, di saat itulah Tuhan membalikkan semuanya. Dan disitulah Tuhan membungkam mulut iblis dengan apa yang Tuhan siapkan buat kita, yaitu destiny yang luar biasa. Daniel 11 ayat 32, supaya kita menjadi umat yang lebih mengenal Allah kita. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ketika kita sebelum pandemi, saya suka kasih videonya Stephen Furtick waktu itu. Dibilang God of Israel, God of Abraham, Jacob. Teman-teman tahu kenapa dibilang God of Abraham and Jacob? Karena dia Allah yang selalu ada, bukan cuma pada saat kita ada di atas, tapi Allah yang selalu ada juga pada saat kita di bawah. Ketika kita lagi menderita, ketika kita lagi ada di lembah kekelaman, Allah juga hadir di sana. Nggak cuma pada saat kita sukses, tapi pada saat kita gagal, Tuhan juga ada di sana untuk membangkitkan kita. Come on, you can do it. Kamu bisa, kamu bisa. Kamu nggak stop sampai di sini. Hidup kamu nggak selesai di sini. Masih ada setelah lembah kekelaman ini. Kamu akan naik lagi ke puncak yang lebih tinggi. Kamu akan naik lagi ke puncak yang lebih tinggi. Karena Tuhan ada di sana. Contoh di Alkitab, Yusuf. Si Ucup. Semakin dekat dengan impian dia, semakin mengerikan lembah kekelaman yang dia harus alami. Apa yang dia alami? Si Yusuf. Yusuf pada saat dia menjadi anak yang soleh pada waktu itu, dia dibuang, dijual, akhirnya sampai ke rumahnya Potifar. Kita tahu semua ceritanya. Ketika dia melihat, wow, ada satu step lagi untuk menuju kesuksesan, tetapi kenapa di satu step tersebut dia harus masuk penjara? Ingat ceritanya, dia difitnah sama Tante Pot, istrinya Potifar. Dia difitnah atas hal yang dia tidak lakukan. Padahal dia udah melihat di depan mata, dia dipercaya, dia menjadi orang kepercayaan di rumahnya Potifar pada waktu itu. Selangkah lagi untuk menuju his great destiny. Tapi kenapa di saat itu juga dia harus masuk penjara sekian lama, sekian tahun.
Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Biasanya di lembah kekelaman, iblis berusaha mencuri mimpi desain Allah buat kita. Ketika kita ada di lembah kekelaman, apakah kita akan mengubur dalam-dalam mimpi kita? Apakah Yusuf mengubur dalam-dalam mimpinya? Tidak. Dia terus berharap sama Tuhan sampai jadi yang terbaik. Bahkan di dalam penjara pun dia jadi kepercayaan sipir penjara pada waktu itu. Dia menjadi orang yang terhormat walaupun dia di penjara. Teman-teman, kenapa? Kita harus melihat bahwa the greater your enemy, the greater your destiny. Kita harus melihat itu. Bahwa the greater your enemy, the greater your destiny. Ketika kita melihat, wah musuhnya besar banget. Berarti destiny yang Tuhan siapkan itu jauh lebih besar lagi. Yang excited katakan, uhuh. Tulis di live chat, the greater your enemy, the greater your destiny. Untuk mencuri itu, iblis pakai segala cara, segala sarana untuk mencuri mimpi kita. Mimpi ilahi yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Contohnya apa? Contohnya COVID-19 ini membuat dunia sulit. Teman-teman gak bisa sekolah kayak dulu, gak bisa main lagi kayak dulu, gak bisa main futsal lagi rame-rame, gak bisa main basket lagi rame-rame. Dunia udah berubah. Kita gak bisa lagi gereja kayak dulu. Tunggu waktunya, walaupun sudah bisa nanti JC dibuka, tetap harus social distancing, new normal dan sebagainya. Semuanya berubah karena COVID-19. Di tengah tekanan, kesulitan dan tantangan, mana yang mau kita pilih? Apakah kita sekarang mau menguburkan impian kita dalam-dalam, atau kita mau terus stick sama apa yang Tuhan siapkan buat hidup kita, yaitu destiny yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya mau ngajak semuanya, mari kita bangun dari mimpi buruk kita. Opa Hani bilang ini, kita ikut rapid test rohani, asik. Kita ikut rapid test rohani. Mazmur 62, ini ayat yang luar biasa. Mazmur 62 ayat yang ke-11 sampai 12. Dibilang begini, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Satu kali Allah berfirman, berapa hal yang dia dengar, yang Daud dengar? Dua hal yang Daud dengar, kuasa dan kasih setia Tuhan. Nah, permasalahannya hari-hari ini selama COVID, banyak doktrin-doktrin gereja yang bertebaran. Tuhan mau kita rapid test rohani, kenapa? Yang pertama untuk ngetes apakah roh kita masih reaktif atau tidak. Nah, hasil dari rapid test rohani itu, kalau positif berarti, kalau reaktif berarti engkau masih haus dan lapar dengan firman Tuhan dan membuat kita bersemangat, bertumbuh dan bergantung kepada Tuhan. Tapi permasalahannya ketika kita rapid test rohani hasilnya negatif, berarti kita lagi ngalamin kolesterol rohani katanya. Karena kenapa? Karena mungkin kita kebanyakan jajan di luar sana, dalam tanda kutip jajan khotbah. Kita bingung mau nonton yang mana. Sampai akhirnya gak didengar sama sekali. Akhirnya jadi obesitas rohani. Kenapa obesitas rohani? Karena dibilang seperti ini, obesitas rohani gejalanya adalah yang pertama, merasa paling tahu. Menjadi orang-orang yang merasa paling tahu, oh saya udah tahu khotbah ini, pasti dia bentar lagi mau ngomong ini. Yang kedua, dia suka mengkritik khotbah. Lihat khotbah orang, cuman dikritik. Ah, khotbahnya kurang powerful, kurang berapi-api, lembek kali khotbahnya. Gejala obesitas rohani. Dan yang paling mengerikan adalah yang ketiga. Ketika rapid test rohanimu tidak menunjukkan reaksi apa-apa, berarti kamu lagi kena COVID rohani. Membuat kamu mati rohani, mati rasa. Udah gak ada lagi selama pandemi ini berbulan-bulan, gak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Gak ada lagi rasanya deg-degan kalau mau buat dosa. Dan rasa seperti itu, ini di luar sana ya, dipakai untuk menghasut orang lain, untuk menjelekkan orang lain, untuk menjelekkan gereja A, gereja B,
seperti mungkin gua nggak tahu teman-teman ada yang follow nggak akun-akun satir yang lagi trending. Mendadak minggu lalu aku di DM sama salah satu anak-anak kita juga. Di DM, "Koh, ada muka lu nih di sini." Katanya gitu. "Ada muka lu di sini." Wah, gereja kita lagi disorot sama salah satu akun satir. Nggak, aku cuma bilang ini, wah puji Tuhan makin terkenal kita. Makin menambah follower. Yang kepo. So teman-teman, hati-hati. Ketika kita menjadi orang yang cuma suka mengkritisi khotbah, khotbahnya bosen, boring, ini itu. Kita udah mati rohani, kita gak sadar kalau sebetulnya kita udah sama seperti orang-orang yang cuman isinya sampah doang. Teman-teman tahu apa yang akun-akun satir itu kerjakan? Mereka cuman ngumpulin, dicomot-comot khotbahnya lalu di-post. And then cari follower, cari subscriber. Buat apa? Ketika kita cuman mau mengkritisi khotbah satu demi satu, kita merasa kita paling tahu, kita merasa kita paling hebat. Disitulah berarti kita lagi terkena COVID rohani, COVID-19. Merasa sombong rohani, merasa paling tahu. Hati-hati hari-hari ini. Saya juga nyampein ini ke anak-anak bahwa hati-hati. Opa Ani bilang social distancing dengan akun-akun satir. Saya udah unfollow semua. Dulu saya follow karena mau tahu aja isinya apa. Sekarang saya udah unfollow, kenapa? Membuat kita tercuri lama-lama. Membuat kita emosi juga lama-lama. Karena semuanya dikritik. Gak ada yang benar rasanya. Yang benar cuma mereka. Mazmur 62. Satu kali Allah berfirman, berapa hal yang kamu dengar. Kalau Mazmur Daud tulis, dua hal yang dia dengar, yaitu kuasa dan kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, mana yang kita dengar? Saya mau closing. Bangun pemikiranmu di atas dasar yang kuat, yaitu di atas batu karang yang kuat, Tuhan Yesus Kristus. Bukan di atas pendapat akun-akun satir. Contoh, ketika 12 pengintai yang dikirim pada waktu itu mengintai tanah perjanjian. Dari 12, 10 orang berpendapat bahwa yang mereka lihat adalah mereka seperti grasshopper. Mereka seperti belalang karena di seberang sana raksasa-raksasa yang udah nunggu kita. Kita cuman pasti akan mati. Tapi ada 2 orang, kalau kita ingat ceritanya, 2 orang yang berani berdiri bilang, kita pasti akan meraih tanah perjanjian itu. Yang mana yang mau kita pilih ketika kita ada di lembah kekelaman? Ketika kita melihat musuh kita besar banget, yang mana yang mau kita pilih? Yang mau kita pilih apakah kita mau melihat diri kita sebagai belalang, atau kita yang bilang itu yang belalang. Di sini kita bersama dengan Tuhan, kita jauh lebih besar dari segala musuh yang ada di depan kita. Karena ketika kita menaruh pemikiran kita di atas batu karang yang teguh, God can turn your fear into faith. He can turn your pain into potential. And He can turn your rejection into destiny. Teman-teman, ingatlah bahwa destiny yang Tuhan siapkan adalah destiny yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya ada kuasa dan ada kasih setia Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu Mazmur 62 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Aku mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini mungkin sedang ada di dalam lembah kekelaman, yang ada di dalam tekanan, kesulitan dan tantangan. Teman-teman, mari arahkan hatimu. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa.
Dimanapun kau berada, ingat, Tuhan ada pada saat kita sukses. Tapi Tuhan juga selalu ada pada saat kita mengalami tekanan, kesulitan, bahkan di tengah lembah kekelaman sekalipun, Tuhan hadir. Mazmur 62 ayat yang ke-11 sampai 11. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Kuasa dan kasih setia Tuhan. Kuasa dan kasih setia Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini, biar kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, bangkitkan mereka Tuhan. Bangkitkan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa lembah kekelaman hanya sementara. Tapi setelah lembah kekelaman, kami akan melihat bagaimana Tuhan membalikkan segala sesuatunya menjadi luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan melihat puncak yang lebih tinggi lagi yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu ini mengalir menjadi sungai aliran kehidupan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semua roh yang mati saat ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang suam-suam kuku kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa itu mengalir saat kau terima dengan iman-Mu. Kau terima dengan iman-Mu dimanapun kamu berada saat ini. Bangkitlah, 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 bangkitlah. Jesus is coming really soon. Kita harus bangkit sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Menghidupi kehidupan kita seperti kita belum pernah sebelumnya. Dengan semangat, dengan kuasa dari Tuhan. Kuasa api Pentakosta ketiga. Dan janji New Dimension. Itu yang kita terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.